Ada sesuatu di udara saat ini, sesuatu yang tidak bisa kamu lihat dengan mata, tapi bisa kamu rasakan dalam setiap hembusan napasmu. Getaran halus yang menyentuh sanubari, bisikan lembut yang berkata, "Ini saatnya." Dan jika kamu membiarkan dirimu diam sejenak, kamu akan menyadarinya. Pergeseran besar sedang berlangsung. Yang dulu memerangimu, kini mulai goyah. Yang dulu menjatuhkanmu, sebentar lagi akan menunduk. Ini bukan ilusi. Ini adalah kenyataan spiritual yang sedang bangkit dari balik layar hidupmu. Mungkin kamu sudah terlalu lama bertahan dalam diam, terlalu sering merasakan pahitnya kehilangan, getirnya pengkhianatan, sunyinya doa yang tak kunjung terjawab. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang tak pernah benar-benar padam. Kekuatan itu kini menyala kembali, lebih terang, lebih kuat, lebih siap membawa hidupmu menuju pemulihan total. Semua luka, semua air mata, semua malam yang panjang tidak akan sia-sia. Karena saat badai mereda, langitmu akan bersih, dan pelangi yang muncul bukan sekadar pelipur lara, tapi tanda bahwa janji-janji yang pernah kamu ragukan kini mulai digenapi. Apa yang selama ini melawanmu, rasa takut, kegagalan, suara-suara yang meremehkan, lingkungan yang menyudutkan, semua itu kini tidak punya lagi kekuatan yang sama. Kamu sedang menuju ke musim baru, masa di mana yang dulu mencemoohmu akan melihatmu berdiri dalam cahaya kemenanganmu sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kehadiranmu, keberanianmu, dan keputusanmu untuk tidak menyerah sudah cukup sebagai bukti bahwa kamu diciptakan bukan untuk tunduk pada kehancuran, melainkan untuk berdiri sebagai pemenang dalam keheningan. Namun sebelum kamu melangkah lebih dalam ke dalam pesan yang akan membuka mata dan hatimu, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana namun sangat bermakna. Tekan tombol suka pada video ini, berlanggananlah ke saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Itu bukan sekadar rutinitas media, itu adalah deklarasi. Sebuah pengakuan bahwa kamu membuka tanganmu, bukan lagi untuk meminta belas kasih, tetapi untuk menerima limpahan pemulihan yang sudah ditakdirkan untukmu. Karena pesan yang akan kamu dengarkan ini bukan sembarang pesan. Ini adalah suara dari kedalaman batin, panggilan dari semesta, dorongan dari sisi spiritualmu yang selama ini mungkin kamu pendam terlalu lama. Ini adalah kisahmu yang sedang dibangkitkan, dan setiap bagian dari kisah ini akan mengingatkanmu bahwa badai tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membersihkan jalan bagi kejayaan yang akan datang. Jadi tarik napas dalam-dalam, buka hatimu selebar mungkin, dan izinkan setiap kata yang kamu baca nanti menanamkan harapan baru, keberanian baru, dan iman yang tak tergoyahkan. Sebab kamu tidak sedang membaca kebetulan. Kamu sedang dipanggil pulang ke takdirmu. Selamat datang di perjalanan pemulihan, kebangkitan, dan kemenangan. Apa yang memerangimu selama ini akan menunduk. Bagian 1. Badai telah pecah. Apa yang kau kira hilang sedang kembali. Ada jeda yang sakral sebelum badai benar-benar pecah, bukan karena langit ragu, tapi karena semesta sedang menahan napas. Dalam keheningan itu, ada ketegangan yang hanya dirasakan oleh jiwa yang pernah retak. Seolah waktu sendiri enggan berputar, memberi ruang pada perubahan besar yang sedang mengetuk pintu nasibmu. Dan sekarang, waktu itu tiba. Selama ini, kamu mungkin berdiri di tengah reruntuhan, menatap puing-puing harapan yang dulu kamu bangun dengan penuh cinta. Mungkin kamu melihat hubungan yang hancur tanpa penjelasan, mimpi yang perlahan redup,
atau bahkan kedamaian batin yang seperti menguap di tengah gemuruh dunia. Tak ada yang tahu seberapa dalam kamu terluka. Tak ada yang benar-benar melihat betapa keras kamu bertahan. Namun, di balik keheningan itu, semesta telah merancang titik balik yang tak seorang pun bisa hentikan. Saat badai memuncak, kamu mungkin merasa itu adalah akhir. Tapi justru di puncak kehancuran, benih pemulihan mulai ditanam. Kini badai itu mulai mereda. Angin yang dulu menerbangkan segalanya kini berhenti, dan kamu mendengar bisikan yang menenangkan. Semua yang hilang sedang kembali. Bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam versi yang telah disaring oleh waktu, dibentuk oleh air mata, dan disucikan oleh keteguhan hatimu. Pemulihan yang akan datang ini bukan tentang mengembalikan apa yang telah pergi, tapi tentang membawakan apa yang seharusnya menjadi milikmu sejak awal, tanpa manipulasi, tanpa ilusi. Kamu tidak akan hanya menerima kembali apa yang dulu, kamu akan menerima yang lebih dalam, lebih murni, lebih sejalan dengan siapa dirimu yang sebenarnya hari ini. Ingatlah, badai tidak pernah datang sembarangan. Jika badai yang kamu hadapi begitu dahsyat, maka tujuannya pun pasti besar. Jika kamu merasa diuji melebihi orang lain, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu memiliki kapasitas untuk menampung sesuatu yang jauh lebih agung dari yang kamu bayangkan. Semesta tidak akan membuang energinya mengejar sesuatu yang remeh. Dan jika kamu telah menjadi sasaran kehancuran besar, itu hanya karena di dalam dirimu terdapat cahaya yang mampu mengubah arah kehidupan, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga bagi orang lain. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Terpilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tak menyerah. Terpilih bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu tetap melangkah, meski tidak tahu harus kemana. Terpilih bukan karena kamu tak pernah jatuh, tapi karena kamu selalu berusaha bangkit, meski dengan lutut yang gemetar. Dan sekarang, langit tahu waktunya telah tiba untuk menepati janjinya padamu. Lihatlah sekelilingmu. Mungkin masih belum ada perubahan secara kasat mata. Tapi perhatikan getaran di dadamu, cahaya kecil yang menyala diam-diam di dalam hatimu. Itu adalah tanda bahwa badai telah bergeser. Arah angin telah berubah. Apa yang dulu menjauh kini sedang mendekat. Apa yang dulu hilang sedang kembali. Jangan heran jika kamu mulai merasakan kedamaian di tengah kekacauan. Jangan bingung jika mulai ada keajaiban kecil yang datang tanpa kamu minta. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah gema dari pergeseran besar yang sedang berlangsung. Semesta sedang menyusun ulang segalanya untuk membawamu ke tempat yang seharusnya. Tempat yang telah disiapkan jauh sebelum kamu melewati semua penderitaan ini. Inilah waktunya kamu berhenti menyalahkan diri. Berhenti menyesali masa lalu. Yang penting bukan apa yang telah terjadi, tapi siapa kamu sekarang. Seorang pejuang yang tak menyerah. Seorang cahaya yang tetap bersinar, meski dikelilingi gelap. Dan kabar terbaiknya, musim kehancuranmu sudah selesai. Sekarang kamu memasuki musim pemulihan. Semua yang pernah runtuh sedang dibangun kembali. Tapi kali ini, fondasinya lebih kuat, lebih dalam, dan lebih kokoh, karena dibentuk dari keteguhan jiwamu sendiri. Apa yang memerangimu selama ini sedang goyah. Dan sebentar lagi, ia akan menunduk, karena badai telah pecah. Dan segalanya sedang kembali kepadamu dengan cara yang lebih indah dari yang pernah kamu minta. Bagian 2. Ketika belalang datang, mengapa semua penderitaanmu tidak sia-sia? Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa seperti dimakan habis oleh kekuatan tak terlihat, seperti ladang hijau yang tiba-tiba diserbu belalang, tak menyisakan apapun selain tanah yang gersang dan sunyi.
Begitulah rasanya ketika satu persatu hal yang kamu cintai mulai lenyap. Hubungan berubah menjadi asing, keuangan perlahan mengering, kedamaian batinmu terkikis hari demi hari, dan kamu merasa hidupmu diambil secara perlahan, bukan dengan satu hantaman besar, tapi dengan gigitan kecil yang konstan. Mungkin kamu pernah merasa seperti ada kekuatan gelap yang terus-menerus mencuri bagian paling berharga dari dirimu. Kamu mencoba bertahan, berdoa dalam diam, menjerit dalam hati yang tak terdengar oleh siapapun. Kamu tetap berjalan, walau tak lagi yakin kemana arahmu. Hari-harimu menjadi kabur, seperti asap yang menutup masa depan. Tapi izinkan aku memberitahumu satu kebenaran yang sering luput dari pandangan. Penderitaanmu bukan kesia-siaan. Air matamu bukan kelemahan. Semua luka itu adalah bagian dari proses kudus yang mengukir dirimu menjadi jiwa yang tak bisa dihancurkan. Apa yang kamu alami adalah semacam pembentukan ilahi. Belalang tidak datang karena kamu tidak layak, justru sebaliknya, mereka datang karena kamu memiliki sesuatu yang bernilai. Tanaman yang tandus tak menarik bagi belalang, tapi ladang yang subur, penuh potensi, menjadi sasaran empuk. Kamu dilanda karena ada sesuatu dalam dirimu yang bernilai tinggi. Dan apa yang tampak seperti penghancuran adalah bentuk paling awal dari penebusan. Setiap air mata yang kamu jatuhkan adalah benih. Dan benih sejati tidak tumbuh di tanah yang terang. Ia tumbuh dalam gelap, dalam senyap, dalam tanah yang lembab oleh kesedihan. Tapi ketika waktunya tiba, benih itu akan pecah dan menembus tanah, membawa kehidupan baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku? Mengapa hidup ini terasa tidak adil? Tapi pertanyaan yang lebih benar mungkin adalah, untuk apa aku melalui ini? Dan jawabannya adalah untuk menjadi bukti hidup, bahwa cahaya bisa tetap menyala walau diliputi gelap. Bahwa kekuatan sejati bukan datang dari kemenangan instan, melainkan dari keberanian untuk terus berdiri meski tak ada yang mendukung. Belalang datang, ya, tapi mereka tidak bisa tinggal selamanya. Mereka bisa merusak tanamanmu, tapi mereka tidak bisa mencabut akarmu. Dan akar itu yang telah menembus dalam selama musim penderitaan adalah yang akan membuat pertumbuhanmu di musim berikutnya menjadi berlipat ganda. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dibentuk. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dipersiapkan. Dan ketika waktunya tiba, pemulihanmu tidak hanya akan menyentuhmu secara pribadi, tapi akan menjadi aliran yang menguatkan banyak orang di sekitarmu. Mereka akan melihatmu dan bertanya, bagaimana bisa kamu bertahan? Dan disitulah kamu akan menjadi cahaya bagi mereka yang masih tersesat dalam malam mereka sendiri. Jangan kutuk musim belalang itu. Karena tanpa musim itu, kamu takkan pernah tahu seberapa dalam akar keyakinanmu tertanam. Tanpa kehilangan, kamu takkan pernah benar-benar menghargai pemulihan. Dan tanpa kehancuran, kamu takkan pernah tahu bahwa kamu bisa dibangun kembali dengan cara yang lebih indah, lebih utuh, lebih sejati. Percayalah, semua yang telah diambil darimu tidak hilang begitu saja. Ia sedang dikumpulkan untuk dipulihkan dalam bentuk yang lebih mulia. Semesta tidak akan membiarkan air matamu jatuh sia-sia. Bahkan saat kamu merasa paling ditinggalkan, sesungguhnya kamu sedang paling diperhatikan. Kini, musim belalang itu hampir usai. Tanah hatimu mungkin masih tampak gersang, tapi kehidupan sedang bersemi di bawah permukaannya. Bersiaplah, karena hujan pemulihan sedang dalam perjalanan. Dan semua yang pernah kamu anggap hilang akan dikembalikan kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih agung, yang memerangimu, yang menggerogoti hidupmu secara diam-diam, tidak akan bertahan. Mereka akan menunduk.
karena jiwamu terlalu besar untuk dikalahkan, dan waktumu untuk bangkit sudah dekat. Bagian 3. Janji sang pemilik hidup. Mahkota untuk setiap air mata. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah ladang yang tandus saat senja mulai merunduk. Tak ada lagi kehijauan, tak ada lagi gemuruh kehidupan seperti dulu. Yang tersisa hanyalah tanah kering, bekas akar-akar yang telah tercabut, dan angin sunyi yang membawa kenangan tentang masa lalu yang pernah penuh harapan. Di saat seperti itu, wajar jika kamu bertanya, masih adakah janji yang tersisa untukku? Namun dengarkanlah bisikan lembut yang melintasi cakrawala batinmu. Bisikan yang berkata, kekosongan ini tak akan selamanya. Di balik kehampaan yang kamu rasa, ada janji yang tidak pernah mati. Janji yang lahir bukan dari manusia, tapi dari sang pemilik hidup yang menciptakanmu bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk bangkit, berkuasa, dan memimpin dalam terang pemulihan. Janji ini bukan sekadar rangkaian kata-kata manis untuk menenangkan jiwa yang letih. Ini adalah kekuatan yang hidup, bernapas, dan bekerja dalam diam. Ini adalah janji yang tetap menyala, bahkan ketika kamu merasa cahaya dalam dirimu telah padam. Saat kamu menangis sendirian di malam hari, saat dunia tak mengerti beban yang kamu pikul, saat kamu merasa tidak dilihat oleh siapapun, janji ini tetap setia menantimu di ujung jalan. Mungkin kamu mengira bahwa kamu telah melewatkan kesempatanmu, bahwa kamu telah gagal terlalu dalam, tersesat terlalu jauh, atau terluka terlalu parah. Namun janji yang sejati tidak pernah tergantung pada seberapa sempurna dirimu. Janji itu terikat pada cinta yang melampaui logika, pada kekuatan yang tidak pernah menghitung kesalahanmu, tetapi selalu menghitung air matamu. Setiap tangismu, baik yang pecah dalam suara maupun yang jatuh dalam diam, telah disimpan. Tidak satu pun yang luput, karena bagi sang pemilik hidup, setiap air mata adalah benih, dan benih itu akan tumbuh suatu hari nanti menjadi pohon kemenangan yang menaungimu. Bukan hanya itu, air mata itu juga sedang ditempa menjadi mahkota. Ya, mahkota. Bukan mahkota yang gemerlap oleh permata dunia, tapi mahkota yang bersinar oleh pengalaman, ketabahan, dan kasih sayang yang kamu pelajari melalui jalan terjalmu. Penderitaanmu bukanlah kutukan. Ia adalah jalan menuju pewahyuan. Ketika hidupmu hancur berkeping-keping, kamu diberi kesempatan untuk mengenal dirimu yang sejati. Bukan versi yang disukai banyak orang, bukan topeng yang kamu kenakan di depan dunia, tapi inti jiwamu yang murni, yang tetap berani mencinta meski pernah dikhianati, yang tetap ingin memberi meski pernah diabaikan. Dan di sanalah janji itu bekerja. Di dalam diam, di dalam kehancuran. Ia tidak datang dengan guntur dan petir, tapi dengan embusan lembut yang menyentuh hatimu di pagi hari, dengan kekuatan untuk bangkit dari tempat tidur meski hatimu terasa hampa, dengan keberanian untuk tetap percaya meski kenyataan terlihat bertentangan. Janji itu berkata, "Aku tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi aku menjanjikan penyertaan yang tak pernah pergi. Aku tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tapi aku menjanjikan bahwa luka itu akan menjadi tanda keagunganmu. Aku tidak menjanjikan bahwa kamu tak akan jatuh, tapi aku berjanji akan mengangkatmu lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ketika waktunya tiba, ketika musim berbalik dan angin kehidupan berubah arah, kamu akan melihat bagaimana tanah yang dulu tandus kini mulai ditumbuhi harapan baru. Anak-anak yang pernah meninggalkanmu bisa saja kembali dengan kata maaf yang tak kamu duga. Rezeki yang selama ini seret bisa tiba melalui cara yang di luar logikamu. Kedamaian yang dulu hanya jadi angan,
kini bisa hadir di tengah rumah yang sama, hati yang sama, tapi dengan energi baru yang jauh lebih tulus. Tapi jangan salah. Pemulihan bukan berarti kamu akan melupakan semua luka itu. Tidak, bekasnya akan tetap ada, tapi rasa sakitnya akan hilang. Dan yang tertinggal hanyalah jejak perjalanan yang bisa kamu pandang dengan syukur, bukan lagi dengan trauma. Karena janji pemulihan bukan menghapus masa lalu, tapi menebusnya, mengubahnya menjadi bahan bakar untuk masa depan yang lebih bercahaya. Dan itu semua sedang dipersiapkan untukmu. Mahkota itu sedang ditempa dari air mata yang pernah kamu kira sia-sia. Kini kamu tidak lagi berjalan sebagai korban, tapi sebagai pewaris. Bukan karena kamu tidak pernah gagal, tetapi karena kamu tidak pernah berhenti mencoba. Jadi berdirilah meski kakimu masih gemetar. Tatap ke depan meski matamu masih basah. Karena janji itu nyata. Mahkota itu sedang mendekat. Dan semua yang dulu merendahkanmu, semua yang dulu memerangimu, akan menunduk di hadapan versi dirimu yang telah dipulihkan dan diberdayakan. Ingatlah, kamu belum selesai. Kamu sedang dipulihkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Bagian 4. Bangkit dari abu, luka terdalammu, menjadi kesaksianmu. Bayangkan dirimu berdiri di tengah reruntuhan, puing-puing harapan, serpihan mimpi yang dulu kamu rajut dengan sepenuh hati, abu dari hal-hal yang dulu kamu yakini tak akan pernah pergi. Di sekelilingmu hanya ada sunyi, sepi, dan debu yang menempel di napasmu. Dan di dalam dirimu mungkin masih ada getir. Masih ada luka yang belum sembuh. Tapi jauh di dalam jiwa yang paling dalam, ada suara kecil yang tidak mati. Suara yang berkata dengan tenang, ini belum akhir. Kebangkitan tidak selalu datang dalam gemerlap. Ia tidak selalu terdengar seperti sorak-sorai atau teriakan kemenangan. Kebangkitan sejati dimulai dalam keheningan, dalam bisikan yang menolak menyerah, dalam detak jantung yang tetap berdetak meski penuh luka. Ia lahir dari tempat paling rendah, paling rapuh, paling manusiawi, dan justru disitulah letak kekuatan terbesarnya. Kamu tidak perlu menyangkal bahwa kamu pernah remuk. Kamu tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Karena luka yang kamu bawa bukanlah aib, ia adalah bukti. Bukti bahwa kamu pernah tenggelam dalam gelap, namun kamu memilih untuk tetap menyalakan cahaya. Bukti bahwa kamu pernah runtuh, namun kamu tidak membiarkan reruntuhan itu menjadi makam dari harapanmu. Luka terdalammu bukan kelemahanmu. Mereka adalah saksi dari keberanianmu. Mereka adalah cap kehidupan yang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih lembut, namun juga lebih kuat dari sebelumnya. Dan saat kamu berhenti menyembunyikan luka itu, saat kamu mulai menerimanya sebagai bagian dari keutuhan dirimu, disitulah mukjizat dimulai. Karena ketika kamu tak lagi malu pada masa lalu, kamu mulai bebas melangkah ke masa depan. Kamu bukan hanya sedang dipulihkan, kamu sedang dibentuk menjadi mercusuar. Orang lain akan melihatmu, melihat bagaimana kamu bisa tetap tersenyum, tetap memberi, tetap mencintai, meski kamu pernah dikhianati berkali-kali. Dan mereka akan bertanya, bagaimana kamu bisa bertahan? Dan jawabannya bukan dalam kata-kata manis. Jawabannya adalah dalam hidupmu, dalam caramu berdiri, dalam caramu mencintai lagi, memberi lagi, mempercayai lagi, walau dunia pernah mengkhianatimu. Disitulah kekuatanmu akan mengalir. Karena kamu tidak hanya sembuh untuk dirimu sendiri. Kamu sembuh untuk menjadi jalan bagi orang lain. Kamu sembuh untuk menjadi saksi bahwa kebangkitan itu nyata, bahwa harapan itu tidak mati, bahwa seseorang bisa bangkit dari abu dan terbang lebih tinggi dari sebelumnya.
bangkit bukan berarti segalanya langsung mudah. Akan ada hari-hari ketika rasa sakit kembali mengetuk. Akan ada malam-malam ketika air mata kembali turun. Tapi kali ini, kamu tidak lagi merasa sendirian. Karena kamu tahu, luka itu sudah tidak mengendalikanmu. Kamu yang memegang kendali. Dan kamu tahu, setiap kali kamu jatuh, kamu punya kekuatan untuk bangkit kembali. Ingatlah ini, tak ada luka yang sia-sia. Tak ada penderitaan yang tidak memiliki makna. Di semesta ini, setiap kehancuran menyimpan benih pembaruan. Dan kamu adalah bukti hidupnya. Hari ini kamu mungkin masih berdebu, tapi di dalam debu itu sedang tumbuh sesuatu yang ilahi, sebuah kebangkitan yang tidak bisa dihentikan siapapun. Abumu bukan akhir, ia adalah awal dari cerita baru. Sebuah cerita di mana kamu bukan lagi korban dari kisah masa lalu, tapi pahlawan dari kisah pemulihan. Sebuah cerita di mana kamu berdiri bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena kamu memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Dan semua yang pernah memerangimu, semua yang pernah mencemooh lukamu, akan menunduk. Bukan karena kamu ingin mereka tunduk, tapi karena cahayamu tak bisa lagi diabaikan. Kamu adalah api yang bangkit dari abu. Kamu adalah kesaksian bahwa yang hancur bisa dibangun kembali, lebih kokoh, lebih indah, dan lebih bermakna. Teruslah melangkah. Dunia belum selesai melihat keajaibanmu. Bagian 5. Medan perang telah bergeser dari bertahan hidup menjadi bertarung dalam kemenangan. Kamu telah terlalu lama berjalan dengan tubuh yang tegang, hati yang waspada, dan jiwa yang lelah. Selalu bersiap untuk kemungkinan terburuk, selalu mengantisipasi luka berikutnya. Hidup terasa seperti sebuah medan perang tanpa akhir. Setiap pagi kamu bangun dengan semangat yang setengah, hanya untuk kembali menghadapi dunia yang tampak tidak pernah berpihak. Tapi sekarang, dengarkan baik-baik. Medan perang itu telah bergeser. Bukan karena musuhmu telah lenyap, melainkan karena kamu bukan lagi prajurit yang sama. Kamu tidak lagi bertempur dari tempat ketakutan. Kamu bertempur dari posisi kemenangan. Ini bukan sekadar perubahan suasana hati, ini adalah perubahan posisi spiritual, perubahan cara pandang, dan perubahan energi hidup. Dulu, kamu bertarung untuk bertahan hidup. Sekarang, kamu bertarung karena kamu tahu kamu sudah menang. Inilah yang banyak orang tak sadari, bahwa kemenangan sejati dimulai dari dalam. Ia tidak selalu terlihat seperti parade besar atau selebrasi meriah. Kadang ia hanya berupa rasa tenang dalam badai, keberanian untuk tetap bersikap lembut meski dunia mengajarkan keras, dan keteguhan untuk tetap melangkah meski jalan di depan tampak gelap. Kemenangan bukan tentang berteriak paling keras, tapi tentang berdiri paling teguh. Kamu sekarang berada di titik di mana kamu tidak lagi dikuasai oleh ketakutan yang dulu. Dulu, kamu gemetar ketika pintu ditutup di depanmu. Sekarang, kamu tersenyum karena kamu tahu setiap pintu yang tertutup hanya mengarahkanmu ke pintu yang lebih tepat. Dulu kamu merasa kecil di hadapan kegagalan. Sekarang kamu tahu bahwa kegagalan hanyalah proses pemurnian, bukan hukuman. Perhatikan baik-baik tanda-tandanya. Kamu mulai menghadapi rintangan dengan kepala tegak. Kamu tidak lagi terpukul oleh komentar orang yang tak mengenalmu. Kamu mulai berkata tidak dengan tenang, tanpa rasa bersalah. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar, karena kamu tahu siapa dirimu. Itulah tanda-tanda bahwa kamu telah berpindah dari korban menjadi pemenang. Dan ketika kamu bertarung dari kemenangan, caramu berdoa pun berubah. Dulu kamu memohon dalam tangis, berharap Tuhan atau semesta mendengarkan. Sekarang, kamu menyatakan dengan keyakinan, "Aku tahu pemulihanku sedang dalam perjalanan."
kamu tidak lagi berbicara kepada kehidupan dari tempat ketakutan, tetapi dari tempat otoritas. Karena kamu tahu, kamu bukan sekadar pejalan kaki di dunia ini. Kamu adalah pewaris kedamaian, pembawa terang, dan penyalur kekuatan. Bahkan dalam diam, kamu mulai membawa energi yang berbeda. Orang-orang bisa merasakannya. Mereka mungkin tak bisa menjelaskannya, tapi mereka tahu kamu telah berubah. Kamu tidak lagi bergantung pada dunia untuk membuatmu merasa cukup. Karena sekarang, kamu tahu cukup itu berasal dari dalam. Dan saat kamu sudah cukup dari dalam, dunia luar akan mulai menyesuaikan. Perubahan ini mungkin terasa asing, bahkan menakutkan. Karena selama ini kamu terbiasa menderita. Kamu terbiasa berperang. Kamu terbiasa memikul semuanya sendirian. Jadi saat kedamaian mulai hadir, kamu mungkin ragu, apakah ini nyata? Tapi biarkan dirimu belajar menerima. Belajar bernapas dalam damai. Belajar tersenyum tanpa takut dihancurkan lagi. Medan perang yang baru ini bukan tanpa tantangan. Tapi kamu tidak lagi datang sebagai yang terpojok. Kamu datang sebagai yang menguasai. Dan karena itu, kamu bisa mulai mengangkat orang lain, menguatkan mereka yang masih jatuh, menginspirasi mereka yang hampir menyerah. Karena sekarang kamu tahu bagaimana rasanya bertahan dan bagaimana rasanya menang. Ingat, kemenanganmu bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dibagikan. Bukan dalam bentuk pamer, tapi dalam bentuk pengharapan. Dunia ini butuh bukti hidup bahwa luka bisa sembuh, bahwa tangisan bisa berubah menjadi tawa, dan bahwa medan perang tidak selalu berakhir dengan kekalahan. Sekarang, kamu telah mengenakan baju zirah yang berbeda. Bukan karena kamu tak lagi diserang, tapi karena serangan itu tak bisa lagi menjatuhkanmu. Kamu berdiri bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semua jiwa yang pernah merasa seperti kamu dulu, tak terlihat, tak dihargai, tak dianggap. Maka, tatap dirimu di cermin hari ini. Lihat luka yang telah menjadi lencana. Lihat mata yang dulu redup, kini menyala. Kamu telah berpindah dari bertahan hidup menuju bertarung dalam kemenangan. Dan semua yang dulu memerangimu, mereka sedang kelelahan. Karena mereka tak menyangka kamu bisa berubah menjadi sekuat ini. Mereka akan menunduk. Karena kamu bukan lagi korban perang. Kamu adalah pemenang yang membawa damai. Bagian 6. Perubahan mendadak. Saat segalanya berputar dalam sekejap. Bayangkan kamu berdiri di hari yang terlihat biasa. Tidak ada pelangi di langit, tidak ada nyanyian malaikat, tidak ada suara guntur dari surga. Tapi jauh di dalam dirimu ada getaran halus yang tak bisa dijelaskan. Jantungmu berdetak sedikit lebih kencang. Udara terasa sedikit lebih padat. Dan entah bagaimana, kamu tahu sesuatu sedang berubah. Itu bukan sekadar firasat. Itu adalah bisikan alam semesta yang berkata, waktumu telah tiba. Kamu sudah terlalu lama berjalan dalam padang gurun, terlalu lama berdoa tanpa jawaban, terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Tapi sekarang, inilah momen itu. Perubahan mendadak. Putaran takdir yang datang bukan dalam derap langkah besar, tapi dalam sentuhan lembut yang menghancurkan dinding kesakitan. Perubahan ini tidak menunggu kamu siap sepenuhnya. Ia datang karena kamu sudah cukup diperkuat. Mungkin kamu tak menyadarinya, tapi setiap air mata yang kamu tahan, setiap malam tanpa tidur yang kamu jalani, telah membangun pondasi di dalam batinmu. Dan sekarang, pondasi itu cukup kuat untuk menopang anugerah yang lebih besar. Dalam satu hari, semuanya bisa berubah. Dalam satu percakapan, arah hidupmu bisa berbelok. Dalam satu pertemuan, doamu yang selama ini tertunda bisa menemukan jawaban. Dan bukan karena kamu tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena rahmat tak pernah menunggu kesempurnaan. Ia datang kepada jiwa yang mau dibentuk,
Jiwa yang tetap berjalan meski jalannya penuh batu. Jiwa yang tetap percaya meski langit sering mendung. Jiwa seperti milikmu. Jangan heran jika hal-hal yang lama terasa tertahan tiba-tiba mulai bergerak. Pintu yang selama ini terkunci bisa saja terbuka tanpa kamu ketuk. Orang-orang yang dulu meninggalkanmu bisa kembali dengan niat yang tulus. Mimpi-mimpi yang telah kamu kubur dalam tanah kecewa bisa bertunas kembali, lebih hidup, lebih kuat, lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu akan tahu bahwa ini bukan kebetulan, karena semuanya terlalu selaras, terlalu tepat waktu, terlalu menyentuh hati. Inilah cara semesta bekerja, mengatur potongan demi potongan hidupmu, seperti mozaik yang awalnya tampak berantakan, tapi ternyata menyusun lukisan takdir yang sempurna. Namun ingat, perubahan mendadak ini bukan sekadar untuk kenyamananmu. Ia datang untuk menegaskan bahwa kamu telah berproses dan sekarang kamu siap dipakai untuk tujuan yang lebih besar. Kamu bukan hanya akan diberkati, kamu akan menjadi saluran berkat. Bukan hanya menerima keajaiban, tapi menjadi saksi hidup bahwa keajaiban itu nyata. Bukan dongeng, bukan mitos, tapi kenyataan bagi jiwa yang tetap berharap. Mungkin kamu masih dihantui rasa ragu. Apakah aku pantas menerima semua ini? Jawabannya, kamu tidak pernah harus sempurna untuk layak. Karena anugerah bukan soal layak. Anugerah adalah tentang kesediaan hati untuk percaya bahwa kebaikan masih mungkin, bahwa keindahan masih bisa datang dari reruntuhan. Kamu telah melewati malam-malam tergelap. Sekarang kamu berdiri di ambang fajar. Dan fajar ini bukan fajar biasa. Ini adalah awal dari musim baru. Musim di mana kamu tidak lagi hanya berharap, tapi menerima. Musim di mana kamu tidak lagi hanya bertahan, tapi berkembang. Musim di mana kamu tidak lagi dikejar oleh luka, tapi berjalan berdampingan dengan pemulihan. Perubahan ini bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah titik balik. Ini adalah saat di mana langit berkata, sekarang giliranmu. Dan kamu akan melangkah, bukan lagi dengan langkah gemetar, tapi dengan langkah pasti. Karena kamu tahu, yang selama ini memerangimu sedang kehilangan kekuatannya. Dan sebentar lagi, mereka akan menunduk, bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kemenanganmu tak lagi bisa disangkal. Selamat datang di musim percepatan, saat doa-doamu tidak hanya didengar, tetapi dijawab. Dan kamu akan tahu dengan keyakinan penuh bahwa perubahan mendadak ini adalah jawaban yang selama ini kamu tunggu. Penutup. Saatnya kamu melangkah dengan kepala tegak. Kini, setelah semua kata menelusuri lorong-lorong hatimu, setelah setiap bagian ini membuka tirai demi tirai luka dan harapan, izinkan aku mengingatkanmu sekali lagi. Kamu tidak tiba di titik ini secara kebetulan. Kamu sampai di sini karena jiwamu memanggil sesuatu yang lebih tinggi. Karena ada cahaya di dalam dirimu yang menolak padam, meski badai mengamuk, meski belalang melahap ladang impianmu, meski dunia tampak sepi dan tanpa arah. Tapi sekarang, musim itu telah berganti. Kamu telah berjalan melalui abu. Kamu telah mencicipi getirnya kehilangan. Kamu telah berdiri di tepi keputusasaan. Dan dari semua itu, kamu telah bangkit. Bukan sebagai korban dari takdir, tapi sebagai saksi bahwa pemulihan itu nyata, bahwa janji itu hidup, bahwa kemenangan itu ada dan kini sedang menghampirimu. Yang dulu memerangimu, rasa takut, keraguan, pengkhianatan, kehancuran, semua itu akan menunduk. Bukan karena kamu berteriak paling lantang, tapi karena kamu berdiri paling tegak, dengan hati yang telah dipulihkan dan mata yang kembali menyala oleh visi ilahi. Kamu telah berubah, dan dunia akan melihatnya. Jadi jangan toleh lagi ke belakang dengan penyesalan.
Lihatlah ke depan dengan keberanian. Kamu tidak lagi sendirian. Kamu tidak lagi berjalan sebagai orang yang kalah. Kamu adalah pembawa cahaya, penanda harapan, pemilik takdir yang baru saja dibuka lembar pertamanya. Langit tidak melupakanmu. Semesta tidak mengabaikan air matamu. Dan sekarang, bumi sendiri sedang bergeser untuk membawamu ke tempat yang telah lama dijanjikan. Berjalanlah, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan keanggunan jiwa yang telah melewati badai. Dan jika kamu meragukan langkahmu, cukup ingat satu hal. Kamu sudah bertahan sejauh ini. Artinya kamu ditakdirkan untuk lebih dari sekadar bertahan. Kamu ditakdirkan untuk menang. Selamat datang di babak baru hidupmu. Babak di mana yang memerangimu akan tunduk. Dan kamu akan berdiri sebagai yang menang.